Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Pakpahan dengan NPM 1901010078 dari kelas P2 PGSD Stambuk 2019 Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan tugas mengenai keterkaitan pembelajaran kesenian dengan pembelajaran lainnya. Dan pada kali ini saya akan mengambil sebuah judul yaitu mengenai tsunami. Yang pertama kali yaitu saya akan menghubungkan tsunami pada pembelajaran seni rupa. Dan pada pembelajaran seni rupa ini tsunami itu fungsi dari seni yaitu menggambarkan tsunami itu melalui poster, dan di sini seni itu boleh tersampaikan melalui poster, sehingga dari poster tersebut orang akan mengetahui bahwa seolah-olah tsunami itu benar-benar terjadi dan nyata melalui poster itu. Misalnya saja boleh menggambarkan gunung meletus seperti ini. Lalu kedua yaitu kesenian akan kita hubungkan kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kesenian melalui pembelajaran bahasa Indonesia tersampaikan melalui prosa, misalnya puisi. Dan di sini seni itu berperan melalui puisi. Dan di sini orang akan mengetahui bahwa kesenian itu bukan hanya tersampaikan melalui seni rupa saja atau digambarkan, tetapi melainkan melalui puisi. Sehingga orang akan mengetahui bahwa puisi tersebut juga merupakan bagian dari kesenian. Dan pada kali ini puisi yang berjudulkan tentang tsunami. Biasanya puisi-puisi yang paling banyak terkenal tentang tsunami yaitu puisi dari Chairil Anwar yang berjudul yang berjudulkan tentang ketika alam menangis. Dan melalui puisi tersebut orang bisa mengetahui bahwa puisi tersebut merupakan bagian dari kesenian. Lalu yang ketiga yaitu kesenian boleh tersampaikan melalui matematika. Di sini hubungan kesenian dan matematika yaitu mengenai tentang mendata korban. Mendata korban yaitu membuat tentang grafik, membuat tentang tabel, sehingga di sini kesenian itu boleh tersampaikan melalui grafik. Kita bisa mengetahui grafik-grafik korban dari bencana alam, misalnya saja bencana alam yang terjadi di daerah Aceh pada tahun 2004 bulan Desember. Kita bisa mengetahui grafik bencana, misalnya saja data korban yang meninggal pada bencana tersebut yaitu sebanyak 173.741 jiwa. Dari total penduduk 4.104.187 orang. Dan jumlah yang mengungsi yaitu 394.539 orang. Dan kerugian yang diperkirakan yaitu 42,7 triliun. Kerugian ini sudah termasuk aset fasilitas, rumah, gedung, perumahan, pertanian, dan pendidikan yang rusak. Dan melalui data atau grafik korban itu, kesenian itu boleh tersampaikan melalui data atau grafik korban. Lalu yang keempat itu adalah IPS. Di sini hubungan kesenian dengan IPS yaitu kita bisa mengetahui bagaimana keragaman musibah yang terjadi di Indonesia, yaitu dan dengan mengumpulkan berita-berita bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di sini seni berfungsi untuk mengetahui apa penyebab dari tsunami dan bagaimana mengatasi tsunami tersebut, serta apa yang akan kita lakukan agar seni tersebut boleh tercapai di pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa penyebab dari tsunami tersebut. Misalkan saja itu adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut yang akan menimbulkan getaran dan mendorong terjadinya gelombang tsunami. Dan yang kedua adalah letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah longsor bawah laut yang biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Dan yang
Empat adalah jatuhnya benda ke dalam air seperti letusan gunung, meteor, dan ledakan senjata. Dan yang kelima adalah tanah longsor. Selanjutnya, agar seni itu tersampaikan di pembelajaran IPS, kita juga harus mengetahui apa sih penanggulangan yang akan kita lakukan jika terjadi tsunami. Yang pertama yaitu sistem peringatan dini yang berfungsi untuk mendeteksi resiko tsunami, memperkirakan daerah-daerah yang akan terkena tsunami dan mengeluarkan pengumuman kepada publik agar mereka boleh menyelamatkan diri dan mengurangi resiko jumlah korban dan kerusakan. Lalu yang selanjutnya yaitu rancangan tahan tsunami seperti masjid yang berada di Aceh. Biasanya bangunan yang memiliki rancangan-rancangan tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bangunan dan ruangan yang terbuka bisa dilewati oleh air tanpa banyak benturan, sering mampu saat diterjang tsunami seperti Masjid Aceh yang memiliki ruangan luas terbuka. Sehingga artinya di sini bahwa penanggulan yang kita lakukan yaitu kita harus membuat bangunan memang yang memiliki kualitas bagus agar pada saat bencana datang, bangunan tersebut tidak mudah roboh dan tetap kokoh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam kata, dalam tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.